Ya iyalah, sebelahnya siapa dulu? Glowing dari dalam ya. Kalau mungkin dulu tekanan-tekanan ya. Mungkin dulu tekanan-tekanan ya. Sakit-sakit kayaknya hilang semua ya, Wen. Aku Sarwenda Jus gak cuma sendirian, tapi ada partner aku yang selalu bareng sama aku ya. Ini kalian harus ketemu sama partner aku karena ya udah 9 tahun kita kerja sama ya. Akhirnya namanya Ko Asin. Ya kalau kalian suka ya kan. Wen, masalah hari aja udahlah gratis lu di hotel mewah sama keluarga lu. Loh, orang lagi boker, lagi lu getok-getok, lu teriak-teriakin. Lu kadang-kadang ini ya, otak lu suka koslet. Suka gak bersyukur ya, dapat suami yang baik, suami yang ganteng, suami yang muda. Bukan gadun loh. Hari gini lu dapat 200 jati dari mana kalau bukan dari gadun? Dengar ya, buat para netizen kelas bawah, jaga mulutmu. Jangan pernah berkomentar berlebih-lebih di media sosial ini. Tahu diri itu penting, ya. Saya adalah nyonya. Panggil saya nyonya, ya. Jangan sampai saya turun tangan untuk membasmimu. Paham? Buat kalian jangan takut. Pengacara yang akan gue kasih bukan pengacara kaleng-kaleng. Bukan pengacara ecek-ecek. Jam terbangnya tinggi. Yang pengacaranya gak bisa dilobi dan gak takut sama siapapun. Bener. Dia juga pernah mengawal kasus-kasus besar. Bahkan sekarang memegang kasus-kasus pemerintah BUMN. Ini bukan pengacara ecek-ecek dan kaleng-kaleng ini, bos. Jangan takut ya. Kalau bayar, ya menurut gue kemahalan buat kalian. Ini gak usah bayar, gratis ya. Kalau kalian di luar kota, tiket gue tanggung. Kalau kalian di dalam kota, ya jangan kayak orang susah, bayar ongkos sendiri ya, tak bensin gitu ya. Makanya bener. Tapi dia gitu. nanya, tapi nih ngomongin uang 1M, gue pernah lu pinjemin sama dia. Serius? Jadi gue tuh karena harus cepat transfer, nah di uang itu gue harus pindahin lagi tuh agak sulit. Jadi gue butuh yang satu rekening langsung masuk gitu. Jadi gue butuh satu rekening langsung masuk. Jadi baru sembuh COVID gue tuh. Apa? Baru sembuh COVID. Lu pernah COVID? Pernah. Kan sama lu juga. Gila. Jadi gue ke dia pinjem, bener loh. Oke, gue ke bank, dia baru sembuh. Karena gue juga ada anak di rumah. Lu pinjemin CM? Iya. Balikinnya berapa lama? 3 hari. Kalau gue minjem boleh nggak? Oh, lu perlu juga. Ya enggak, Ya kalau kalau gue sekarang nanya. udah nggak ada. Guys ya, ini ada info lagi terkait Ruben. Nah, infonya seperti apa? Yaitu terkait Luna Maya. Luna Maya bermuka dua seperti ular berbisa katanya gitu guys. Hah? Ini gimana maksudnya guys? Ternyata Ruben Onsu tahu siapa yang lebih pantas jadi sahabat katanya gitu guys. Wah, ini kira-kira infonya seperti apa ya? Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Kita lihat ya infonya seperti apa guys dari Koko Ruben Onsu guys. Ayo. Ruben Onsu yang diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, ternyata Ruben Onsu menyindir seorang artis yang sudah dianggap sebagai sahabatnya. Justru ikutan ngatain Ruben katanya gitu guys. Wah, kira-kira siapa? Apakah itu benar? Luna Maya guys ya. Nah, kita lihat lagi. Aku udah setengah gila nih. Setengah gila. Ada orang yang pernah lu bantu. Iya. Terus nyikat lu juga. Sikat bleh. Asik, sikap play. Siapa tuh kira-kira guys ya? Ikut ngatain. Ikut ngatain siapa tuh ya? Iya. Mantap kan? Kenapa begitu? Karena duit dari orang lain atau karena apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ternyata rambut saja sama hitam, namun hati siapa yang tahu kalau yang sudah jadi sahabatnya kini ikutan ngatain Ruben Onsu yang kena kasus pinch. Oh, katanya gitu guys. Wow. Ada. Lu bayangin. Ada nih, ya. Yang ngatain gue lagi nih kemarin nih. Tapi alhamdulillah ada positifnya, akhirnya gue semakin kuat. Ngatain gue. Tuh, ngatain gue katanya gitu guys ya. Weh. Gitu. Bilang sih kata dia gitu. Gara-gara ya kan? Iya. Kira-kira siapa ya guys ya? Apakah kalian punya clue ya siapa tuh artisnya gitu ya? Atau kenalan atau selebriti, selebgram gitu? Apakah benar ini Luna Maya dan Melanie guys? Ya bisa tulis di kolom komentar gitu ya.
Dia ngatain, di situ dengan lantamnya mulutnya. Wah, mantap mulutnya. Tuh, mantap katanya mulutnya guys ya. Wah. Saya tahu ibu temennya ini, kasih tahu dia di mana gini. Apakah ini guys yang dimaksud dari Koko Ruben guys videonya? Kita lihat lagi. Iya. Gua blok, saya nggak temenan sama dia. Cashback segala. Tuh, saya blok katanya guys. Itu karena nggak tahu. Emang nggak tahu. Kalau dia nggak tahu. Tuh kan. Apakah ada sangkut pautnya guys? Soalnya sekarang kan lagi viral begini ya. Terus tiba-tiba dia mengupload mereka tuh ya, antara Melanie dan Luna Maya itu mau upload video ini guys. Ibu Melanie saya rekan dari Pak Edric. Tapi gue pernah loh ada cerita gitu loh. Iya, gue gak akan menyebutkan namanya, tapi temen gue ini Nah, ada nama kita kan? diping Gak ada nama kita kan, kata si Hendrik tuh. Iya. gue sampai di teror. Saya tahu ibu temennya ini, kasih tahu dia di mana gini. Iya. Gue blok, saya nggak temenan sama dia, tapi saya lihat di Instagram ibu berteman dengan dia. Sialan gue Siapa sih dia? Tuh, siapa sih dia tuh? Siapa sih kata Koko Hendrik tuh? Tak gitu. Oh, dia bisik-bisik guys, dia bisik-bisik sama Ayu Dewi. Kira-kira siapa tuh guys ya? Siapa sih? Berarti lo nggak Tuh, siapa sih? Wah, ada sangkut pautnya dengan Koko Ruben guys. paham soal itu. Jadi Cashback mana? Jadi kalau misalnya gue belanja nih ya, gue ngerasa kayaknya ada tulisan tuh cashback berapa gitu kan, suka ada tulisannya tuh. Iya. Tapi itu gue nggak pernah gue pakai, jadi gue nggak tahu itu kemana tuh cashbacknya tuh kemana. Tuh guys, apa ini ada sangkut pautnya dengan Koko Ruben yang barusan itu sindirannya? Apakah Luna Maya dan Melanie gitu guys ya? Nah, ini kita lihat lagi. Ada Udah cekot mantap. Live Jordi banyak emoticon ya, aja nggak ada yang tanya produk, apalagi CO ya. Tuh katanya nggak butuh netizen yang belanja, hahaha. Nah kita Pengiriman gimana nggak? Pengiriman langsung awet ya kok katanya. Kalau nggak awet kamu bisa ada garansi 2 tahun. Ada garansi 2 tahun. tuh ya guys ya, emang emoticon semua guys. Terus mereka ngebacain teks yang mana, komentar yang mana gitu ya, yang Koko Jordi. Nah, ini bandingkan dengan Koko Ruben guys, live ayah Ruben, banyak dukungan, banyak juga yang CO dong tuh, komentarnya nggak ada emoticon guys ya. Kalian bisa baca sendiri gitu. 142K mantap. 142 mantap banget itu dia. Segera diambil sayang, segera kamu tinggal langsung check out payment ya. Buat CEDD. Tuh ya, emoticon semua kan, kocak. Tapi apa yang dibaca sama para rekan-rekan? Cuma aku bingung ya. Emang produknya mereka ya tetap pakai Jordi gitu ya, Jordi Onsu ini nggak rugi gitu ya kalau nggak ada yang check out gitu ya. Sedangkan produk-produk mereka kan si brand-brand ini kan harus bayar Jordi juga gitu guys ya. Nah ini kita lihat lagi guys, apa lagi? Ini kemarinnya yang ternyata katanya mediasinya ditunda guys, terlanjur hadir titik-titik Sarwenda dapat kabar sidang mediasinya harus ditunda guys ya. Terima kasih semuanya, ini karena Allah ya. Sehat dong. Doain aja lah. Belum Ci, mungkin kemarin kan sempat bawa bekal tuh di hari pertama itu. Saya udah bawa bekal juga. Kenapa? Cancel? Oh gitu? Apa? Kenapa? Confirm ya? Iya. Tunda mediasi. Oke. Berantakan. Duit dari mana ya itu ya, bayar pengacara ya guys ya. Lumayan kayaknya bayar pengacara tapi talah itu yang rumah yang ada DC itu bayarin. Barusan kita dapat info baru banget ya. Apa? Tuh ya. Nah ini kita lagi ada apa lagi guys? Kira-kira infonya. Setiap orang yang masuk podcastnya si DS bukan menyelesaikan masalah tapi selalu menambah masalah. Selalu ada aja masalah baru kalau udah podcast sama si DS. Kenapa? Karena pertanyaan si DS itu selalu memancing, selalu ngorek-ngorek yang gak penting. Terus sekarang melayanin semua komenan netizen, dilayanin. Terus berasa paling tahu semuanya karena udah ngobrol langsung, berasa paling tahu. DS lu bikin podcast makin kesana, makin kesini, makin kemari, makin ke sono. Ada benernya, ada baiknya, ada bagusnya. Kok Ruben gak datang? Tuh gimana guys? Pendapat rumah ini? Kita dandanin dia. Biar ada kelasnya. Kita dandanin biar dia cakep ya. Biar dia ada kelasnya gitu. Probor kita nempel juga perhiasan di tangan.
Kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini. Udah cakep nginjek. Gimana guys ya? Katanya ada yang mundur dari persidangan ini. Siapa ini? Kenapa ya alasannya, gengs? Coba kasih tahu Cimau mau kira-kira apa tuh alasannya? Ada-ada aja tingkah Bang Mimin ini dengan kliennya ya. Tidak sebijaksana pembicaraan kliennya di podcast Bang DC. Ya, seharusnya Abang Mimin ini menasehati kliennya agar tidak melakukan hal-hal yang merendahkan harga dirinya sebagai laki-laki, nyepil apa yang diberi, menyepil tentang apartemen padahal apartemen itu atas nama kliennya, ya kan? Lalu kemudian suratnya pun ada di sana. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Abang tahu itu sudah digadaikan apa belum gitu loh? Tahu nggak kira-kira? Jadi hal-hal begini nih yang kayak menurut gua kayak malah jatuhnya apa sih? Jatuhnya receh banget. Buka CCTV yang kebuka aib kliennya, buka chatting yang kebuka sesuatu yang menggiring kepada aib kliennya gitu loh. Jadi sebenarnya ini bagaimana? Gue nggak kepikiran kalau misalnya Ciwen itu meledak emosinya dan dia bongkar semuanya gitu loh. Ya kan malu pada akhirnya. Nanti kalau udah itu ujung-ujungnya alibinya apa bilangnya? Oh jangan begini, kita kasihan sama anak. Iya, kalau memang lu kasihan sama anak, jangan lu yang bilang di statement live lu sendiri bilang, makanya diam lah, yang diam lu yang harusnya diam gitu loh. Jangan memancing, nggak datang tapi yang mewakili buat rusuhnya se-Indonesia. Habis itu bilang cecer dia juga, ini gimana logikanya? Gimana guys ya? Mungkin kalian punya komentar terkait infonya ini. Dan terakhir dari Azanzabela ya, yang kemarin katanya sayembara gitu ya, yang mungkin ada korbannya dari Ruben Onsu ya. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya guys ya, beritanya dari Zanzabela yang sayembara katanya guys ya, bakal dikasih pengacara terhebat katanya ya, bakal dibiayain sama Zanzabela gitu guys ya. Kalau kalian ngikutin video-video aku pasti tahu ya beritanya ini gitu guys ya. Kalian bisa cek lagi kalau belum nonton gitu ya. Nah, sekian infonya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah bantu subscribe ya. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.